sini. Sekarang kita masuk ke biaya organisasi. Biaya organisasi atau pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam usaha mendirikan suatu perseroan seperti biaya notaris, pajak, promosi, pengurusan izin. Jadi biaya-biaya yang berhubungan sama kegiatan operasional ya. Ketika mendirikan perseroan, jadi operasional kayak awal notaris berapa, pajak berapa, izin, promosi. Contohnya PTX mengeluarkan biaya organisasi untuk mendirikan perseroan sebesar 10 juta dan perusahaan hanya diizinkan beroperasi selama 20 tahun. Ini kenapa tuh kursornya? Nah, jadi ini tahu nggak amortisasinya ketemunya kok bisa 500.000 dari mana? Ini kan biaya organisasi pada kas, terus di akhir tahun di apa namanya, disesuaikan, jadi amortisasi pada biaya. Tahu ketemunya dari mana kok ketemu 500.000? Jadi kan tadi bayar biayanya kan 10 juta. Nah, diizinkan beroperasi selama 20 tahun. Jadi tinggal 10 juta dibagi 20. Ketemunya penyusutan per tahunnya ketemu 500.000. Sama kayak penyusutan kendaraan kemarin, cuman di sini nggak pakai nilai sisa. Nah, terus sekarang kita masuk ke saham treasury. Saham treasury itu dengan suatu alasan tertentu perseroan memperoleh kembali sahamnya. Jadi saham yang sudah dikeluarkan tadi ditarik kembali. Itu namanya saham treasury. Kenapa kok bisa perusahaan sampai memperoleh sahamnya kembali? Yang pertama, saham treasury akan dibagikan atau dijual kepada karyawan. Itu alasannya, jadi makanya ditarik dari pasaran, tapi nggak semua ya, kadang biasanya cuma beberapa. Terus habis itu alasan yang kedua sebagai penanaman sementara, di mana saham treasury ini kemudian akan dijual kembali kepada masyarakat, itu bisa. Terus habis itu untuk menjaga agar pasar saham perusahaan tetap stabil, jadi biar harganya stabil makanya ditarik. Terus habis itu diperoleh dari sumbangan para pemegang saham untuk menambah modal kerja perusahaan, itu bisa. Jadi itu pokoknya intinya kalau saham treasury itu saham yang sudah diterbitkan itu ditarik kembali, tapi biasanya nggak semua kok, cuma beberapa. Nah, persamaan dari saham treasury sama saham yang belum dikeluarkan, kedua tipe saham ini bukan merupakan aktiva perusahaan, jadi bukan aktiva ya. Terus untuk menghitung jumlah saham yang beredar, kedua saham ini dikurangkan dari modal saham statuair. Modal saham statuair itu tadi saham awal-awal yang pertama kali mendirikan perusahaan, berapa jumlah lembar modalnya, modal saham statuair itu. Terus kedua jenis saham ini tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak pembagian dividen. Jadi kalau di saham treasury ini kita nggak bisa dapat dividen. Karena apa? Soalnya yang punya kan perusahaan, orang dia kan saham treasury ini saham yang ditarik kembali, makanya nggak dapat dividen. Jadi nanti andai kata mbak sama mas jawab soal saham treasury ada dividen, berarti itu salah. Soalnya saham treasury nggak ada dividen. Terus habis gitu
Nah, contohnya ini, perseroan menerima sumbangan saham dari para pemegang saham sebanyak 1000 lembar saham. Habis itu dia menjual 600 lembar saham sumbangan dengan harga 20.000 per lembar, sama menjual 300 lembar saham sumbangan dengan harga 30.000. Nah, cara mencatatnya gimana? Ini pertama ini kas pada modal sumbangan, terus yang kedua juga sama, kas pada modal sumbangan, tinggal dikalikan aja. Tinggal 600 dikalikan 20.000 sama 300 dikalikan 30.000, jadi ketemu masing-masing 1 juta, 12 juta sama 9 juta ya. Ini modal sumbangan. Nah, sekarang pembelian saham treasury. Dibeli 500 lembar saham sendiri yang beredar dengan harga 30.000 per lembar. Jadi kita membeli 500 itu, habis itu dijual kembali saham itu 200 lembar dengan harga 40.000 sama 200 lembar dengan harga 25.000. Jadi yang dapat untung yang atas apa yang bawah? Kan habis dibeli terus dijual lagi. Nah, yang dapat untung yang kedua apa yang ketiga? Perusahaan dapat untung yang kedua apa yang ketiga? Halo. Dua apa ketiga, yo? Kenapa kok yang ketiga? Tapi dijualnya yakin Mbak yang kedua sama ketiga memiliki untung? Kenapa kok ketiga dapat untung? Dapat dari mana? Kok bisa yang ketiga dapat untung? Yang lain? Yang kedua apa yang ketiga? Halo, gimana? Halo, halo. Mbak, mana?